Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Biarlah Roh Kudus menolong dan menyertai kami. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap dan rindu untuk mendengar firman. Amin. Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan demikian. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Nah, saudara-saudara, dari bacaan ini ditetapkan dalam satu tema, adaptasi dengan budaya baru. Dengan maksud dan tujuan dari tema ini, bagaimana sikap warga jemaat memasuki dan menjalani kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara, pada prinsipnya manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Jadi sekali lagi, pada prinsipnya manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Antara lain pilihan untuk sekolah, atau pilihan untuk bekerja, atau juga pilihan untuk menikah atau untuk melajang. Bahkan pilihan untuk beribadah dan taat kepada Tuhan atau tidak. Jadi pilihan yang tepat akan membawa pada kebahagiaan. Pilihan yang keliru akan membawa pada petaka dan penyesalan berkepanjangan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan tadi, Yosua tahu bahwa bangsa Israel akan selalu diperhadapkan pada pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Nah, di satu sisi ada ilah-ilah lain, baik yang disembah oleh nenek moyang mereka di seberang sungai Efrat, atau Allah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan di sisi lain ada Tuhan semesta alam yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi beribadah kepada ilah-ilah lain merupakan pilihan yang bisa menggoda bangsa Israel karena berbagai alasan. Namun penyembahan kepada ilah-ilah lain tidak dikenani oleh Tuhan. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Dalam hal ini bangsa Israel harus memilih dengan tegas. Hal ini disadari oleh Yosua
bahwa bangsa Israel akan menjalani kehidupan mereka yang baru di tanah perjanjian. Karena itu saudara-saudara, Yosua menantang umat Allah selaku bangsa pilihan Tuhan untuk memilih dan membuat perjanjian untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan kita pun penuh dengan pilihan, termasuk pilihan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, ataukah kita tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Keputusan ada pada kita. Tapi saya percaya kita mau seperti Yosua yang menegaskan kepada bangsa Israel untuk punya komitmen memilih beribadah dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, menjawab tema dan subtema yang dipaparkan oleh pengurus kepada saudara dan saya, di mana kita diperhadapkan oleh dampak daripada COVID-19 sebagai suatu bentuk budaya baru. Tentu dengan landasan kebenaran firman Tuhan, kita juga berkomitmen seperti Yosua untuk tetap memilih beribadah dan setia kepada Tuhan, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu untuk tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tentu hal ini membuat kita untuk menghadapi pilihan yang baru di masa COVID ini sebagai satu bentuk melawan virus corona yang merajalela sampai saat ini. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari virus corona ini. Nah, oleh sebab itu, marilah segenap warga Gereja Toraja Mamasa secara khusus kita tetap komitmen apa yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel menjadi catatan buat kita bersama untuk tetap setia memilih beribadah dan taat kepada Tuhan. Akhirnya selamat melayani. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup, yang mana melalui firman-Mu ini menantang dan mengajak kami untuk tetap setia di dalam mengiring dan mengikut Dikau, yang walaupun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai pilihan, tapi kami percaya kami punya pilihan yang sama sebagai umat Allah, yaitu untuk tetap setia beribadah dan taat kepada-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk segenap warga Gereja Toraja Mamasa yang Kau melihat dan mengenal kehidupan mereka semua dalam berbagai kegiatan. Engkau tetap tolong dan kuatkan sehingga mereka semakin dimampukan dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga pengurus kategorial dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa. Kami serahkan semuanya kepada-Mu. Engkau juga tetap tolong dan kuatkan mereka dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan, dimuliakan. Bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh,
Kami percaya Engkau tidak biarkan. Nyatakan kuasa kesembuhan yang dalam duka cita. Berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka pun semakin setia hanya kepadamu. Begitu juga ya Tuhan, pemerintah bangsa dan negara ini kami tetap berdoa. Engkau tolong dan kuatkan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak. Bahkan para pelaku tindak kejahatan yang semakin hari semakin merajalela dan meresahkan, sadarkanlah, dan biarlah sebagai sesama anak bangsa dan akan membangun bangsa ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Situasi-situasi sulit yang kami hadapi belakangan ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah hidup dan kehidupan ini kami tetap berserah dan menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami, yang telah mengampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.